Tepat tanggal 11 Januari 2019, aku resmi bergabung menjadi bagian dari Ruang Belajar Akil. Tepatnya, menjadi anggota aktif kelompok riset Sahaja Plus, sekaligus menjadi relawan tetap di Ruang Belajar Akil. Sebelumnya, aku sudah mengenal Ruang Belajar Akil melalui sebuah kunjungan, dikenalkan RBA melalui room tour, mendapatkan perspektif baru mengenai pemberdayaan masyarakat, kemudian tertarik, dan melakukan beberapa kali kunjungan lain, hingga akhirnya memutuskan untuk belajar mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Ruang Belajar Akil. Saat itu, sebagai relawan magang di Ruang Belajar Akil. Selama kurang lebih 1 bulan belajar di Ruang Belajar Akil, melebihi ekspektasi awal, ternyata aku bisa belajar banyak hal selain mengenai pemberdayaan masyarakat. Tapi ternyata, pembelajaran selama 1 bulan yang aku peroleh di RBA hanyalah sampai pada permukaan saja dari apa yang bisa kita pelajari di RBA. Seperti halnya gunung es, semakin kita dalami, semakin banyak pembelajaran yang bisa kita peroleh. Dan inilah mengapa pada akhirnya aku memutuskan untuk kembali belajar di Ruang Belajar Akil. Di RBA, aku belajar dari keberagaman. Sebagai anggota KRS Plus, di sini kita belajar mengenai riset, mulai dari metode riset, manajemen riset, kemudian juga perilaku dalam melakukan riset itu sendiri. Dan di sini kegiatan-kegiatannya antara lain ada diskusi pagi, terus kemudian ada kegiatan atau belajar mandiri, dan selanjutnya ada presentasi dan ada diskusi sore. Nah, uniknya di sini teman-teman anggota KRS Plus berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Mayoritas dari teman-teman sosial bergerak seperti ekonomi, terus kemudian ada ilmu perpustakaan, ada psikologi, komunikasi, dan ada beberapa lainnya. Dan saat ini yang latar belakang pendidikan saintek yang masih dan saya sendiri biologi. Jadi awalnya canggung. Kenapa? Karena mayoritas teman-teman anggota KRS Plus di sini adalah teman-teman dari bidang sosial humaniora. Nah, sedangkan saya sendiri dari bidang saintek dan itu biologi. Momen-momen yang paling menegangkan adalah ketika ada presentasi, apalagi saat teman-teman dari bidang sosial humaniora itu presentasi, misalkan ilmu ekonomi. Dan saat itu aku takut kenapa? Di sini aku takut aku adalah satu-satunya orang yang tidak paham tentang pendidikan itu, tentang apa yang dipresentasikan. Sedangkan di sini teman-teman diwajibkan untuk melakukan review, memberi pertanyaan, memberi saran yang bertujuan untuk membangun atau yang bertujuan untuk memperkuat konstruk dari penelitian itu sendiri. Nah, bagaimana aku bisa memperkuat konstruk sedangkan aku sendiri kurang paham seperti itu. Yang paling menegangkan lagi adalah ketika aku sendiri harus presentasi, di mana aku yang mempresentasikan penelitianku di bidang biologi, dan saat itu aku juga harus bisa menyampaikan, mengkomunikasikan penelitianku untuk teman-teman anggota KRS yang backgroundnya rata-rata adalah dari sosial humaniora, yang mungkin mereka teman-teman di sini belum terlalu atau belum cukup paham mengenai istilah-istilah yang ada di bidang biologi. Dan tantanganku adalah bagaimana bisa mengkomunikasikan penelitianku ke teman-teman yang ada di KRS Plus. Pembelajaran di RBA tidak hanya diperoleh dari kegiatan KRS Plus, tapi juga pembelajaran lainnya, seperti pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan rutin relawan, seperti piket, masak rutin, ataupun kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu poin yang aku pelajari dari Ruang Belajar Akil, utamanya dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh RBA, adalah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh RBA tidak hanya sekedar melakukan kegiatan atau menyelesaikan kegiatan,
Dan tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga berorientasi pada dampak. Bahkan, untuk melakukan suatu kegiatan pun harus melalui proses panjang, mulai dari menentukan sasaran, mengenal kondisi dan kebutuhan sasaran, pengambilan data melalui wawancara maupun observasi, pengolahan data. Barulah bisa ditentukan tindakan seperti apa yang bisa dilakukan untuk memberdayakan sasaran. Langkah inilah yang membuat kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Ruang Belajar Akil menjadi tepat sasaran dan berdampak panjang. Aku sangat berterima kasih bisa menjadi relawan di Ruang Belajar Akil, di mana waktuku bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri tentunya, tapi juga untuk orang-orang di sekitarku dan orang-orang yang memang membutuhkan. Salah satunya melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan yang paling membahagiakan adalah di mana ketika aku bisa melihat senyum dan tawa lepas dari masyarakat, entah itu anak-anak, orang tua, bahkan dari teman-teman relawan itu sendiri, karena merasakan bahagia yang memang bahagia dan bahagia yang bukan tanpa makna. Ini ngapain jalan?